Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi asbagha alaina ni'amahu adh-dhahirata wal batinah. Nahmaduhu azza wa jalla wa nashkuruh wa nuthni alaihi al-khaira kullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim afdalas salati wa atamma taslim ala khairil bariyah muallimil insaniyah hadil bashariyah nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa uswatina wa imamina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittaba'a sabilahu wa ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa'a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, di malam Senin, Allah takdirkan kita bertemu dalam majlis ilmu, majlis zikir, majlis kita memperkuat iman kita kepada Allah dengan kita mencari ilmu yang menjadi bekal untuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan insyaallah yang akan menjadi modal untuk kita taat kepada Allah, untuk kita mengamalkan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan secara khusus saya harus menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jamaah yang telah berinfak, bersedekah untuk pengelolaan air, mata air yang kira-kira 3 pekan yang lalu itu ditemukan di Pondok Pesantren Rapah, yang insya Allah air ini untuk kepentingan orang banyak, kepentingan internal pondok, wabil khusus adalah kampus putri dan kepentingan masyarakat sekitar. Masya Allah ya. Saya setiap melihat video itu selalu saya terharu ya. Karena mata air ini ditemukannya musim kemarau, di saat ya masyarakat sedang perlu-perlunya, dan pemanfaatan air ini perlu adanya atau dibuatnya jaringan ya, jaringan, kemudian dengan segala sarananya yang sekarang itu sedang dirancang ya, yang mudah-mudahan insya Allah apa yang bapak-bapak infakkan akan diberi balasan yang berlipat ganda, dan Allah berkahi ya
Allah berkahi dan Allah jadikan sedekah jariah ini sebagai bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika seseorang meninggal dunia dan dia belum sempat untuk bersedekah, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditunda. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rabb, wahai Rabb aku, wahai Tuhanku, tundalah sesaat ajalku untuk aku bersedekah. Kenapa? Karena di hari akhirat yang paling bermanfaat adalah sedekah. Nanti di hari kiamat seseorang itu di bawah naungan sedekahnya. Ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan saya menyampaikan doa jazakumullah khairal jaza fid dunya wal akhirah. Semoga Allah memberi balasan terbaik di dunia dan di akhirat. Segala kebaikan, tidak ada istilah sia-sia. Semuanya sebesar apapun kebaikan, sebesar apapun nominal sedekah itu selalu dibalas dengan yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan insyaallah pengajian kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu masih di dalam bab ta'zim hurumatil muslimin wa bayani huquqihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa ala man naf'a bihi wa bi barakati ummi wa bikum fid darain. Qala radhiyallahu anhu wa an Aisyata radhiyallahu anha radhiyallahu anha qalat qadima nasun minal a'rabi ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqalu atukabbiluna sibyanakum faqala na'am qalu lakinna wallahi ma nuqabbil faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam awa amliku an kana Allahu naza'a min qulubikum rahmah. Muttafaqun alaih. Sanad hadis ini adalah Ummul Mukminin As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan qadima nasun minal a'rab. Beberapa orang dari adab Badui, jadi dari orang-orang Arab yang tinggal di pegunungan, datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka belajarnya langsung kepada Rasulullah. Mereka ngajinya langsung kepada Rasulullah. Nah, di antara pelajaran yang mereka dapati dari Rasulullah awalnya adalah pertanyaan. Jadi mereka datang menanyakan tentang bagaimana sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap anak-anak kecil. Jadi mereka datang kepada Rasulullah, beberapa orang, kemudian mereka bertanya, apakah kalian mencium anak-anak kecil kalian? Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya
berbeda-beda usia. Ya. Jadi setiap komunitas, setiap keluarga ada orang tua, ada anak-anak. Bagaimana sikap orang tua terhadap anak-anak dan bagaimana sikap anak-anak kepada orang yang lebih tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa ajaran yang sempurna berupa panduan hidup, tuntunan hidup, yang dengan tuntunan hidup itu kehidupan berjalan secara harmonis. Perbedaan menjadi keniscayaan, di antaranya perbedaan umur. Ada orang tua, ada orang muda. Nggak mungkin sama, diperlakukan sama. Masing-masing punya kejiwaan sendiri-sendiri. Maka dalam ajaran Islam secara umum, yang anak muda menghormati orang tua, orang tua menyayangi anak muda yang lebih muda. Dengan demikian terjadi keharmonisan, harmonis. Karena Islam ini agama yang mengatur kehidupan dalam segala level dan dalam segala konteksnya. Ya. Segala urusan diatur oleh Islam supaya hidup kita teratur. Kehidupan teratur itulah kehidupan yang membahagiakan. Tapi kehidupan yang tidak teratur, semrawut, itulah kehidupan yang tidak menyamankan dan tidak membahagiakan. Tidak usah jauh-jauh dan tidak usah sulit-sulit. Bagaimana kita jalan, ya, kemudian masuk kepada perempatan. Yang di perempatan itu lampu merah mati. Coba bagaimana? Semrawut. Ya. Tapi ketika kita berjalan di satu tempat, walaupun di sana ada persimpangan, baik itu perempatan, pertigaan, persimpangan, tapi teratur, lampu merahnya benar-benar berfungsi, ya. Atau kalaupun tidak berfungsi lampu merahnya, ada petugas yang mengatur lalu lintas. Orang berjalan tenang, aman, hati tenang, ya. Jadi yang bersangkutan tenang dan orang lain juga tenang, tidak ada yang terganggu. Saya sedikit ini konfirmasi saja dan mungkin bapak-bapak juga punya kesan begini. Saya dulu sering ke Singapura itu. Kalau saya ke Singapura, hampir saya tidak pernah mendengar suara klakson. Mungkin bapak-bapak yang pernah ke Singapura atau sering ke Singapura itu bisa menangkap kesan itu. Hampir tidak pernah terdengar klakson. Dan hampir tidak kelihatan polisi lalu lintas di persimpangan. Ya. Jadi di muka gang saja itu sudah ada rambu-rambu itu. Garis. Nah, orang sana mematuhi itu rambu itu. Jadi jalan teratur. Begitu juga di Malaysia. Saya pernah tanya kepada orang yang mukim lama di Malaysia, itu Dr. Lepi. Saya bilang, Lepi, di Malaysia ini jarang terdengar klakson. Iya, dia bilang. Di sini tuh klakson digunakan kalau betul-betul darurat. Beda dengan kita. Iya, saya kadang-kadang itu di depan lobi itu bunyi klakson. Di depan lobi rumah sakit itu bunyi klakson. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi yang ingin saya sampaikan, ini sekedar permisalan saja ya. Permisalan saja, bukan saya menyanjung orang lain, menjatuhkan diri sendiri, tidak. Ya.
kita lebih baik selalu punya kesadaran untuk introspeksi, ya, akan kekurangan kita. Jadi di dalam hubungan kemasyarakatan, dalam masyarakat itu kan komunitas, setiap komunitas itu ada perbedaan usia, perbedaan latar belakang, dan memang itulah takdir Allah. Ya ayuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, inna khalaqnakum, sungguh kami telah ciptakan kalian, min dzakari wa untha, gendernya ada laki ada perempuan, nggak ada yang ketiga, nggak ada netral, nggak ada netral. Yang ada laki ataupun perempuan. Walaysa dzakaru kal untha, laki beda dengan perempuan. Ini sudah sunnatullah, ya. Min dzakari wa untha wa ja'alnakum, dan kami jadikan kalian syu'uban, dari berbagai bangsa, wa qabail, dan dari satu bangsa ada suku-suku, yang kita di Indonesia itu ratusan. Itu takdir Allah. Perbedaan itu bukan untuk berlawanan, bukan. Perbedaan itulah keragaman. Tapi keragaman itu harus diatur. Dan di dalam Islam, alhamdulillah, ya, keragaman itu diatur. Dan tujuan keragaman itu apa? Lita'arafu, hanya sekedar identitas kedaerahan. Oh, ini dari suku Jawa, oh ini dari suku Sunda, oh ini dari suku Padang. Hanya untuk situ saja, bukan untuk permusuhan. Oh, orang Jawa anti orang Sunda anti orang, enggak begitu, ya. Ajaran Islam dan Islam tidak pernah mengajarkan begitu. Tidak ada Islam itu mengajarkan permusuhan karena beda agama, karena beda suku, karena beda bangsa. Tidak ada. Termasuk perbedaan usia. Ada kalangan muda, ada kalangan tua. Maka di sini ada salah satu pertanyaan yang diajukan oleh beberapa orang yang berasal dari arah pegunungan, bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Atuqabbiluna sibyanakum? Apakah kalian mencium anak-anak? Di sini mencium, di sini bukan mencium dengan latar belakang syahwat. Ya, hati-hati, ini harus dipaham. Bukan kasih sayang. Umpamanya seorang bapak mencium anaknya, itu bukan ciuman syahwat. Seorang kakek mencium cucu, itu bukan mencium syahwat. Makanya, ya, supaya itu jelas rambu-rambunya, Allah berfirman, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum. Tidak boleh kalian nikahi siapa? Ibu kalian, putri kalian, ya, bibi kalian, ya, saudara atau saudari dari bapak kalian, saudari dari ibu kalian, nggak boleh disebutkan itu. Di ujung daripada juz keempat itu, hurrimat alaikum, sebelum wal muhsanat, ya, sebelum juz. Jadi di ujung juz keempat, ini mushaf terakhir, di ayat terakhir dari juz keempat dari suratun Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Tapi saya ini terjemahannya takut nggak kebaca, ini kecil betul. Insyaallah terbaca insyaallah. Ya, betul. Ujung juz, ayat terakhir dari juz keempat. Hurrimat alaikum ummahatukum.
wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ati wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafurar rahima. Ini jelas sekali di sini. Jelas sekali dalam ayat ini, yaitu ayat 23 dari surah An-Nisa di akhir ayat terakhir dari juz keempat, bahwa orang tua mencium anaknya itu bukan karena motivasi syahwat, kasih sayang, itu fitrah, itu naluri yang betul. Dan itu salah satu bentuk rahmat Allah yang Allah tanamkan pada diri seseorang, sehingga dia menyayangi orang yang lebih lemah, orang yang lebih muda, orang yang masih anak-anak. Gitu. Nah, itu mungkin saja ya mahram itu atau yang muhrimnya itu, yang anak-anak itu, mungkin saja ya dia adalah lawan jenisnya. Umpamanya seorang kakek mencium cucunya yang perempuan, ya enggak? Atau seorang nenek mencium cucunya yang laki-laki. Itu bukan dengan dilatar belakangi syahwat, tapi konteksnya itu dalam kasih sayang, kemanusiaan. Maka pertanyaan ini langsung dijawab dengan singkat dan tegas oleh Rasulullah, yaitu na'am, ya. Kemudian orang-orang yang dari adab Badui ini menanggapi perjawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka katakan apa? Lakinna wallahi ma nuqabbil. Tetapi kami demi Allah tidak mencium anak-anak kecil kami. Apa jawaban dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pernyataan Arab-Arab Badui tersebut langsung direspon oleh Rasulullah. Respon Rasulullah dalam rangka memberi petunjuk. Ya, Rasulullah memberi respon, memberi tanggapan dalam rangka memberi petunjuk. Memberi arahan apa? Kata Rasulullah, awa amlik an kana Allahu naza'a min qulubikumur rahmah. Saya tidak berkuasa apapun, tidak berkuasa kalau memang Allah sudah mencabut dari hati kalian rasa kasih sayang. Makanya kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala rahmat Allah, supaya ditanamkan di hati kita. Bagaimana hati kita ini lembut, bagaimana hati kita ini mudah apa? Mudah tersentuh, sensitif. Melihat orang senang, kita ikut senang. Melihat orang bahagia, kita ikut bahagia. Melihat, mendengar ya orang mendapatkan nikmat, kita ikut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, mendengar, melihat, dapatkan info seseorang mendapatkan musibah, kita ikut apa? Ikut prihatin, ikut kita bersedih. Umpamanya ini baru 2 hari yang lalu terjadi gempa di Maroko. Gempanya sangat dahsyat, sangat dahsyat. Berapa skala Richter itu? Besar itu. Ya Allah, mereka jauh dari kita, jauh.
Itu hampir berbatasan dengan Spanyol. Ya. Itu masuk Afrika Utara. Udah di lain benua, bukan benua Asia lagi. Ya. Perjalanan jauh ke sana. Tapi mereka saudara-saudara kita satu muslim, seagama, seakidah. Walaupun jarak jauhnya, mereka saudara seakidah kita. Kita ikut berduka cita terhadap yang telah meninggal dunia, dan kita ikut peduli, paling tidak kita ikut mendoakan mereka yang menjadi korban, untuk apa? Untuk Allah beri kesabaran kepada mereka. Ini soal apa? Rasa kasih sayang kita seiman. Jangankan kita seakidah, beda akidah, sesama manusia kita harus saling mengasihi. Maaf, ini saya cerita tidak ada maksud syarat, tapi saya cerita apa adanya pengalaman. Pernah waktu itu di NTT terjadi gempa ya. Itu tahun 90-an kalau tidak salah itu. Di NTT kan pernah ya. Saya punya kenalan di India. Jadi saya kenal dia itu waktu ada seminar di Brunei tahun 93 ataupun 90 berapa itu, 90-an di Brunei. Akhirnya kadang-kadang terjadi komunikasi dengan saya. Sekarang dia udah wafat, seorang dosen di Jamiat Millia, di Universitas Millia di India. Waktu itu saya berkomunikasi dengan beliau itu pas kejadian gempa di NTT. Dia tanya, itu gempa di mana? Di NTT. Di situ penduduknya mayoritasnya non-muslim. Kata beliau apa? Iya, mereka itu manusia juga. Iya, mereka itu adalah manusia juga. Artinya apa? Kita ini di dalam berbelas kasih tidak ataupun lintas agama, lintas ras. Jadi ada hal-hal yang sifatnya kemanusiaan. Ya, itu kemanusiaan. Ya mungkin yang orang bergerak di dalam kesehatan, di dalam hal-hal yang kemanusiaan, tidak boleh melihat korban. Oh itu orang beda agama dengan saya. Tidak. Jadi bantuan yang sifatnya kemanusiaan. Siapapun yang harus kita bantu, tidak pandang beda agama, tidak pandang beda suku. Jadi kasih sayang itu aslinya dan pada fitrah manusia. Allah beri kasih sayang, rahmat, yang dengan rahmat itu terjadi kasih sayang, baik itu yang hubungannya vertikal, yang tua kepada lebih muda, ataupun sesama. Ini ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasa kasih sayang sesama ini itu dari hati, adanya di hati, dan dibuktikan itu dalam sikap dan perbuatan. Maka kita ini dalam merawat diri kita bukan hanya kita merawat lahiriah. Dalam kita bertoharoh benar suci bukan hanya bersuci lahiriah badan kita. Harus kita barengi dengan mensucikan hati, membersihkan hati, merawat hati. Ya ada orang yang menggunakan istilah keren, manajemen kolbu. Ya, merawat hati. Hati ini perlu dirawat. Dan bagaimana kondisi hati seseorang tergantung perbuatannya. Semakin seseorang itu taat kepada Allah, semakin dia itu baik ibadahnya, baik muamalahnya, maka hatinya semakin baik. Tapi kebaikan hati itu
harus didasari juga dengan keimanan. Sehingga amal soleh itu, amal baik itu menjadi ibadah. Orang yang ibadahnya baik, maka hatinya menjadi baik. Orang yang hatinya baik, maka amalnya menjadi baik. Sebaliknya, orang yang berbuat tidak baik itu akan mempengaruhi kepada hatinya. Membuat hati itu gelap, membuat hati itu keras, membuat hati itu membatu, membuat hati itu tidak sensitif, tidak peka. Tega aja melihat orang susah, masa bodoh dicuekin. Tidak merasa terpanggil untuk peduli, tidak merasa terpanggil untuk membantu. Ini kalau hati sudah tertutup. Maka di antara doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma inni as'aluka qalban salima. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu hati yang bersih, salim, bersih dari kemusyrikan. Sebab hati manusia atau orang jika dia berbuat maksiat dan dia tidak segera bertobat, itu akan menyebabkan titik hitam di hatinya. Dan kalau terus dia bermaksiat, melanggar ajaran Allah, dan dia tidak bertobat, tidak beristighfar, tidak bertobat, terus bertambah, akhirnya menjadi pelapis yang melapisi hatinya, akhirnya keras. Dinasihati tidak mempan, ya. Mendengar Al-Quran cuek saja, ya. Diberi tausiah masa bodoh. Karena apa? Hatinya sudah tertutup. Kita harus jaga, ya. Di dalam kita berdoa setelah qobliyah subuh, di antaranya itu awalnya adalah kita minta rahmat agar Allah memberi rahmat kita dalam bentuk apa? Allah menunjukkan hati kita. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indik tahdi biha qalbi. Ya Allah, aku sungguh memohon kepadamu rahmat yang dengan rahmat itu engkau tunjukkan, engkau beri hidayah hati kami. Bagaimana? Jadi bisa melihat dengan mata hatinya sesuatu itu baik atau tidak. Jadi diperlihatkan yang baik dalam bentuk yang baik dan diberi kemudahan untuk mengikutinya. Dan Allah perlihatkan yang buruk dalam bentuk yang buruk, dan Allah beri kekuatan dan kemampuan dia untuk menghindarinya. Allahumma arinil haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinil batila batilan warzuqni tinaba. Hati. Tak bisa hanya dengan mata kepala saja, tidak. Mata hati. Melihat itu dengan mata hati. Semakin seseorang itu dekat dengan Allah, mata hatinya semakin tajam. Semakin tajam mata hatinya. Dan ini yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang tertentu, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, hadis yang berikutnya yaitu wa an Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man la yarhamin nasa la yarhamhullah. Muttafaqun alaih. Dari Jarir bin Abdullah, ya. Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu
Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la yarhamin nasa." Ya, barang siapa yang tidak berkasih sayang, tidak mengasihi, ya, tidak berkasih sayang kepada manusia secara umum, ya, manusia secara umum, maka dia tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara umum. Bukan hanya manusia, kepada makhluk yang lain. Ya. Ada orang masuk neraka karena apa? Dia memelihara binatang tapi dia tidak merawat, dia tidak kasih makan. Ada orang, ya, yang dia pekerjaannya di dunia itu tidak baik. Satu ketika dia melihat seekor anjing itu kehausan sampai menjilat-jilat tanah itu, maka orang itu turun ke sumur. Dia tidak punya ember, tidak punya timba. Apa yang dia gunakan? Yaitu dia gunakan sepatunya, khuffain. Khuffain itu sarung kaki, tapi terbuat dari kulit. Itu biasa dipakai kalau musim dingin, sehingga tidak perlu membasuh kaki. Ketika berwudu cukup membasuh atau mengusap atas khuf tersebut. Jadi orang perempuan itu turun, ya, biasa kan, kalau ya bapak-bapak yang pernah melihat orang turun sumur itu, sumur gali kan, itu kan kedua-dua tangannya kan memegang dinding sumur kan, kakinya begitu mengkang, tangannya juga memegang itu untuk naik. Biasanya kan di tepi itu lubang kan untuk naik ke sumur begitu. Bagaimana dia membawa air itu? Dia gigit di mulutnya itu, khufnya itu berisi apa? Air. Ketika sampai di atas dikasih kepada anjing yang kehausan, masuk surga. Kenapa? Dia punya rasa kasih sayang. Punya rasa kasih sayang. Padahal itu kepada hewan, apalagi kepada manusia. Ya, manusia itu punya hak azasi yang sama standar, universal, dimanapun. Fisiknya, nyawanya, termasuk apa? Keyakinannya. Itu hak asasi manusia, nggak boleh diganggu. Nggak boleh diganggu. Saling menghormati, itu yang namanya toleran. Jangan kita memaksakan orang lain untuk ikut kita, kemudian dia tidak ikut, kita bahkan intoleran. Nggak benar itu. Ya, ada kadang-kadang sekelompok manusia itu mengecap orang yang tidak mau ikut dia itu intoleran. Nggak bisa. Yang namanya agama itu nggak bisa dicampur aduk. Kalau bumbu memang diaduk, gado-gado dicampur, itu enak. Pecel dicampur enak. Tapi akidah nggak bisa. Dan kita tidak mencampuri agama orang lain, itu namanya toleransi. Hormati. Jangan ganggu tempat ibadahnya. Jangan ganggu dia proses ibadah. Bahkan jangan diejek mereka tuh itu beribadah. Nggak boleh. Nanti kalau dia tidak paham, dia balas mengejek ibadah kita. Itu tidak baik. Dan tidak boleh, dilarang oleh Al-Quranul Karim. Di sini ada sunnah Allah yang berlaku, yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang secara garis besar bahwa balasan yang didapati oleh seseorang sesuai dengan perbuatannya. Orang yang tidak punya kasih sayang kepada orang lain, maka Allah tidak mengasihinya, Allah tidak merahmatinya. Demikian itu. Jadi di dalam kehidupan kita di dunia ini, bukan hanya saja kita memikirkan ibadah,
Harus betul-betul paralel antara ibadah dan muamalah. Ibadah kita kepada Allah, muamalah kita kepada sesama manusia. Jadi orang dikatakan soleh kalau dia ibadahnya baik dan muamalahnya baik. Nggak bisa. Oh, ibadahnya baik tapi muamalah tidak baik. Nggak bisa dikatakan soleh. Atau orang muamalahnya baik tapi ibadahnya tidak baik, tidak diterima ibadahnya. Perbuatan baik itu tidak diterima oleh Allah. Ya. Ada orang dia ibadahnya kuat, ya, puasa sunnah banyak, sholat sunnahnya banyak, tapi dia selalu menggibah orang lain. Selalu menggibah orang lain. Atau ada orang dia jujur, baik, tapi dia tidak beribadah kepada Allah, tidak diterima kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini berkenaan dengan rasa kasih sayang kepada sesama manusia, untuk kita peduli di dalam hak-hak kemanusiaannya. Ya, di dalam hak-hak kemanusiaannya. Nah, ini untuk pengajian pada malam hari ini, mudah-mudahan menjadi bekal ilmu bermanfaat buat kita di dalam hidup di dunia yang sementara ini, yang akan menjadikan kita terbekali dengan takwa. Nah, terbekali dengan takwa, dan sebaik-baik bekal tersebut adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dasarnya ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam wa fawqa kulli dhi ilmin alim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka qalban salima. Allahumma inna nas'aluka qalban salima. Allahumma inna nas'aluka qalban salima. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa amalana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa akhlaqana minas su' wa yulana minal khiyana, fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran daiman abadan ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.